Pernikahan beda usia S3. Bab 006-259. Azam tersenyum membuka kotak makanan dari sang nenek yang berisi bika ambon favoritnya di kotak paling atas. Serta nasi dan dendeng batokok. Juga susu kotak susu coklat di kotak paling bawah. Wah, abang dapat privilege dari Oma. Ucap Ziko yang masuk kelas kakaknya saat jam istirahat ini diikuti Gibran dan Zidan. Uang jajan abang kan dipotong sama Owa. Jadi Oma kasih bekal. Pasti udah habis buat naik angkot tadi. Jawab Zia. Azam berdecak karenanya. Naik angkot kemana habis 30 ribu. Lagian abang juga udah dikasih bento sama mama. Gak bisa gini nih. Mana keadilan sosial bagi seluruh cucu cicit Rohichan? Protes Ziko. Gibran dan Zidan hanya tertawa karenanya. Idi ulah sok goreng het kabatur, jangan suka iri dengki pada orang lain. Apa sih gue gak ngerti ah? Ucap Ziko lalu menoleh pada kakaknya yang masih duduk di bangkunya. Bagi bang. Ucapnya membuka bento dari sang nenek. Seakan tak cukup, Ziko pun mengambil bento milik Azaman yang ada di tas buatan ibu mereka. Aku juga mau bang, bika ambon eyang mesti enak tenanan iki. Gibran mengambil seiris bika ambon yang beraroma harum tersebut kemudian menggigitnya dan menampilkan ekspresi menikmati sekali rasanya yang tak pernah berubah. Sejak dari pertama dia mencicipi buatan eyang itu. Juga puding buatan Aprilia yang menggugah selera. Zidan mau. Tawar Gibran pada pamannya tersebut. Yang diangguki Zidan lalu mulai sama-sama menghapsikan makanan untuk Azam. Membuat Zia menaruh tangannya di atas pinggang. Ih, dasar culametan met-met. Malu-maluin. Biarin. Jawab kompak saudaranya yang lain. Sedangkan Azam tertawa karenanya. Ia mengambil ponsel lalu menuju aplikasi kamera mengangkat tangannya tinggi-tinggi agar bisa menangkap gambarnya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Klik. Foto pun berhasil didapat. Azam kemudian mengirimkan foto tersebut pada nenek dan ibunya dengan caption. Makasih bentonya, sayang. Love you. Sudah lebih dari 4 hari, Zia dan Zidan diantar ke sekolah oleh Coki yang menggantikan Wira, saat bodyguard si kembar itu pulang kampung. Coki, atau Abduk Muiz sama-sama berasal dari Sumatera Barat. Dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak di kampung. Meski sama-sama orang Padang namun Coki berbeda sifat dengan Wira. Kesamaan mereka adalah sama-sama tegas dan sigap serta ahli bela diri. Bedanya Coki lebih ramah dan kerap kali mengajak mengobrol si kembar yang beranjak remaja tersebut. 35. Sehingga perjalanan mereka dari rumah ke sekolah tak pernah sepi dan senyap seperti biasanya. Bahkan kadang saking sepinya dari suka menyalakan musik dengan kencang. Ayolah, siapa yang tidak mengantuk saudara kembarnya dan juga sang pengawal adalah tipe-tipe pria yang irit bicara bahkan tidak akan pernah keluar suara jika tidak dibutuhkan siapa yang tahan dalam kondisi tersebut. Nah, sejak Coki menggantikan posisi Wira beberapa hari ini, Gaza bahkan mengobrol dengan ini mobil karena pembawaan Coki yang riang dan meskipun usianya jauh di atas mereka namun bisa menempatkan diri sehingga mereka pun tidak canggung. Seharusnya situasi inilah yang diinginkan oleh Zia dan seharusnya dia senang karena perjalanannya tidak sepi lagi. Namun tiba-tiba saja ada yang terasa kurang. Coki tidak menantang untuk dijahili. Tidak seperti Mahawira. Zia menggelengkan kepalanya. Apa-apaan? Kenapa dia memikirkan pengawalnya itu? Konser Justin Bieber. Tanya Zia pada Serena dan Luna. 2 teman terdekatnya di kelas. Yang sedang bergosip kalau ada konser Justin Bieber minggu depan dan mereka tengah memesan tiketnya secara online. Ih, kan waktu sekolah itu, ucap Zia. Bolos gak apa-apa kali. Timpal Luna. Bolos. Gak boleh, jawab Zia.
Nggak boleh kalau izin, kalau nggak ketahuan ya boleh, jawab Serena yang membuat Luna tertawa. Kalian mau bolos? Secara kompak kedua gadis cantik seusia Zia itu pun mengangguk. Nggak akan ada yang tahu. Lagian pas banget praktek olahraga, bilang aja ke gurunya kalau kita sakit terus istirahat di UKSD tanpa mereka tahu kalau kita pergi ke konser lewat jalan belakang. Gue rela-relain bayar satpam belakang deh demi bisa ngelihat Justin Bieber. Duh, ide lo bagus banget Ren, ucap Luna. Gue ikut ah. Serena dan Luna kompak melihat ke arah sang putri. Lo mau ikut bolos juga? Iya. Bodyguard lo banyak. Cek, mereka juga sibuk sekolah kali. Ucap Zia sambil tersenyum mengambil ujung rambutnya yang ikal lalu memainkannya dengan telunjuk. Dan, yang paling rese lagi libur. Bisa kan ya, gue bebas dikit. 36. Masa-masa remaja atau pubertas adalah masa pengalihan dari anak-anak menuju masa biologis, psikologis dan perubahan sosial. Masa di mana merasa diri paling berani. Mewujudkan rasa penasaran akan sebuah dunia baru yang ketika kecil hanya menjadi angan-angan. Bagi sebagian anak-anak, usia remaja itu sendiri berada pada rentang 12-23 tahun dan seiring dengan perkembangan zaman, remaja zaman now lebih cepat dewasa. Terlihat dari postur tubuh, cara berpakaian dan cara berpikir. Nah, sebagai insan yang tengah mengalami fase itu, Zia Yasmin Rohichan merasa kalau tak ada salahnya menikmati masa-masa remajanya sekarang. Dia yang selama 14 tahun kebelakang selalu dikekang oleh orang tua dengan peraturan-peraturan yang ia hafal keluar kepala, dilindungi oleh pengawal bahkan seakan kurang cukup, ia pun diawasi oleh saudara-saudara laki-lakinya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Riani sering sekali memperingatkan Zia dengan agar berhati-hati dalam pergaulannya. Tak hanya lingkungan yang dibatasi, namun juga soal pakaian. Jadi awewe mah cing-caring-cing, kancing, jadi wanita harus waspada, awas penuh kehati-hatian eta kancing ulah sok dibuka. Itu kancing jangan suka dibuka. Omel Riani jika melihat putrinya memakai seragam yang kancing teratasnya dibuka. Langsung saja bule Pangalengan mantan pemetik The yang kini menjadi pemiliknya itu, mengomel tanpa henti. Andika pun membenarkan apa yang dikatakan oleh istrinya karena Andika sendiri tahu ketika gadis, Riani adalah wanita yang paling sederhana yang pernah dilihatnya. Andika beruntung karena Riani sangat bisa menjaga diri dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menikmati kecantikan wanita berwajah judes namun tak bisa menyembunyikan wajah meronanya ketika bersama dengan sang suami itu. Zia memang menuruti segala nasihat orang tuanya. Meski begitu, Zia tetap ingin juga sedikit nakal tanpa diketahui orang tuanya. Ketika kedua orang temannya, Serena dan juga Luna berkeinginan untuk menonton konser Justin Bieber, maka Zia tak ingin ketinggalan untuk ikut serta. Suasana sekolah menengah pertama bertaraf International School pagi itu sedang mengadakan lomba basket siswa dan siswi antar kelas. Azam Atana Rohichan selalu jadi pusat perhatian apapun yang dia lakukan dan kemanapun ia pergi. Awalnya, kadang Azam risih jika mendapat yel-yel dan kadang diteriaki berlebihan oleh teman-teman siswinya, namun lama-kelamaan akan masa bodoh dengan itu semua. Bagi para siswi-siswi, menonton pertandingan sang kapten basket itu ada dua keuntungan. Selain mereka bisa dengan puas melihat Azam dengan gaya coolnya mendribel bola, juga bisa melihat ketiga saudaranya yang lain. Zico, Gibran dan Zidane. Pesona Prince Rohichan memang tak ada lawan. Sedangkan sang princess, aduh. Zia terjatuh ke belakang ketika bersenggolan dengan Maesaroh ketika mendribel kemudian berusaha memasukkan bola ke dalam ring. Akibatnya sang putri terjatuh dan permainan terhenti. Suasana pun mulai riuh. Maesaroh terlihat begitu panik ketika mengetahui bahwa yang dia senggol adalah putri Zia. 37. Sorry Zi, gue gak sengaja.
Ucapnya panik dan terbata. RUOKC? Tanya guru olahraga mereka, Pak Leon. Zia menggelengkan kepalanya. Aduh, rintihnya. Si, keuks yuk, ucap Luna sambil berjongkok dengan Serena kemudian saling memberi isyarat lewat lirikan mata pada Serena dan Zia sesuai dengan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Zia, kenapa? Terdengar suara Zidan yang berlari membelah kerumunan para siswa ketika dia mendengar kalau adik kembarnya terjatuh. Jatuh, ringisnya. Zidan ikut berjongkok di samping adiknya. Mau keuks? Zia menganggukkan kepalanya, iya ah. Zidan pun paham. Ia lalu membantu adiknya berdiri menaruh tangan kanan Zia di bahunya kemudian menuntun sang adik untuk menuju ruang UKS. Pak, izin mau temani Zia ya, ujar Luna. Iya, silakan. Biar A kasih tahu guru, mau izin absen juga. Jangan. Udah ada Serena sama Luna. A nggak perlu nemenin Zia. Tolak Zia yang sudah duduk di ruang istirahat. Kenapa? Zia nampak berpikir. Kedua temannya panik tidak tahu harus menjawab apa. Karena kalau sampai Zidan bersikeras untuk tinggal di ruang UKS ini, maka rencana mereka untuk nonton konser tidak akan terlaksana. A, pengen tiduran A emang mau liatin kita tiduran. Lagian A juga mau praktek olahraga kan. Udah sana, aku mah udah tadi, ucap Zia. Iya Zidan. Ujar Serena dan Luna yang sebenarnya walaupun sudah lama mengenal Zia, baru kali ini mereka berada dekat sekali dengan Zidan. Yang ternyata memang tampan. Bahkan lebih tampan lagi ketika bicara. Zidan terdiam sebentar lalu melihat adiknya. Minta periksa pinggangnya nanti ya, kalau petugas kesehatannya udah datang. Zia mengangkat kedua jempolnya tanda setuju dengan nasihat dari kakak kembarnya tersebut. Zidan yang masih nampak khawatir lalu menepuk pelan bahu adiknya dan keluar dari ruang UKS yang hanya ada mereka bertiga tersebut. Yeay! SSSTTT. Zia menaruh ujung telunjuknya di atas bibir meminta kedua temannya tersebut tidak banyak bicara agar tidak terdengar oleh kakaknya yang baru saja keluar dari ruangan ini. Serena dan Luna pun menganggukkan. 38. Kepala mereka dan beberapa menit kemudian petugas UKS pun datang memeriksa sang putri. Memberikan vitamin karena tak ada luka yang serius. Tentu saja tak ada luka. Karena Zia hanya berpura-pura drama jatuh tadi. Setelah itu, sang petugas juga menyuruhnya untuk beristirahat selagi dia kembali ke ruangannya. Inilah saat yang ditunggu oleh ketiga siswi kelas 8 tersebut. Setelah memastikan kalau petugas UKS pun tidak berada di sekitaran mereka, kemudian ketiganya dengan cepat menuju ke arah belakang sekolah. Di mana sudah ada penjaga dan Luna memberikan uang rokok pada si penjaga tersebut sehingga ketiganya bisa lolos begitu saja dari sel sekolah. Lokasi konser Justin Bieber ini berada di SICC, Sentul International Convention Center. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam kurang lebihnya dari sekolah mereka lewat jalan tol Jagorawi Ulangi. Jalan tol. Yap, mereka sedang menuju Bogor sekarang. Zia sendiri kagum pada kedua temannya yang sudah diizinkan membawa mobil sendiri. Khususnya Serena yang sedang menyetir. Betapa bebasnya kemanapun mereka mau tanpa ada pengawalan, tanpa ada pengekangan. Meski Zia selalu bersyukur memiliki orang tua Andika dan Riani yang sangat menyayanginya. Sampai overprotektif dan menjaga sebegitu rupa. Diam-diam Zia mengingat pengawal berwajah datar irit bicara tak pernah senyum tak pernah tertawa. Pokoknya segala kejelekan ada padanya. Zia tak bisa membayangkan jika Wira tahu kalau sekaranglah sedang menuju Bogor menonton konser. Pasti wajahnya sangat kaget. Zia tertawa karenanya. Untung Mahawira tak ada di sini. Sampai di sana, setelah menyerahkan tiket masuk, acara sudah dimulai. Ko Rizky Febrianto.
ucap Zia ketika sampai di tempat konser dan yang memulai pertama kali konser tersebut adalah musisi dari dalam negeri. Mereka menempati tribun kedua karena tiket yang terbatas. Berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain juga. Untungnya ketiganya sudah berganti baju tadi di kamar mandi yang disediakan untuk penonton. Zia sudah memakai dress putih di bawah lutut khas remajanya. Ya emang. Kalau siang begini mah, pengisi acara Rizky Febrianto dulu sama Maharini. Baru maleman nanti Justin Biebernya. Gak pernah nonton konser sih lo. Ejek Serena dan Luna. Ya, memang benar apa yang dikatakan keduanya jika Zia memang tak pernah menonton konser. Tepatnya di Indonesia. Emang gak suka mereka? Tanya Luna. Ih, suka. Tapi kirain Justinnya juga siang, jawab Zia. Apa? Tanya Luna kurang mendengar apa yang dikatakan oleh temannya. Gue kira acaranya siang. Terus udah beres siang ini juga, ucap Zia mulai terdengar panik di antara riuh hiruk pikuk para penonton yang mulai mengikuti Rizky Febrianto bernyanyi. Hah? Apa? Gak denger gue? Tanya Luna lagi. Kirain pulangnya siang. Jadi gue bisa balik lagi ke sekolah. Ucap Zia agak kencang demi menyamarkan suara musik yang begitu kencang. 39. Justin, malam. Jawab Serena dan Luna kompak sambil sesekali mengikuti alunan suara merdu dari Rizky Febrianto. Ih, kok gak bilang kalau Justin live-nya malam? Kalau gini caranya bisa diomelin sama Mommy sama Daddy. Zia mulai panik sekarang. Waktu di ponselnya sudah menunjukkan pukul 3 sore. Itu artinya kegiatan sekolah sudah selesai dan Zidan pasti akan datang ke UKS menjemputnya. Balik yuk, pinta Zia yang dibalas oleh tatapan heran kedua temannya. Kok pulang? Tanya Serena. Gak asik lo ah. Anak Mommy, bandel kok nanggung. Ejek Luna. Tenang aja. Nanti kita pulang bareng-bareng kok. Kalau diomelin juga bareng-bareng sih. Bujuk Serena merangkul pundak Zia dengan tangannya. Sedangkan Zia jadi bimbang sekarang ingin pulang sendiri namun dia tidak memiliki kendaraan dan tidak tahu arah jalan pulang. Ia menggigit bibirnya ketika sedang galau seperti itu. Cek, udah terlanjur ada di sini lagian kita kan gak ngapa-ngapain. Cuma nonton konser. Orang tua lo juga pasti ngerti kali. Jawab Serena. Emangnya kalian gak dimarahin sama orang tua kalian? Tanya Zia. Keduanya kompak menggelengkan kepala. Udah biasa. Walaupun diomelin tapi bareng-bareng kayak gini, ya gak apa-apa. Yang penting kan gak kemana-mana dan gak ngapa-ngapain. Udah, nikmati masa remaja kita kali sih. Lo gak bosen apa hidup terkekang mulu? Si putri cantik itu pun akhirnya menerima saran dari teman-temannya tersebut kalau memang selama ini hidupnya terkekang dengan segala aturan yang berlaku. Padahal dia tidak melakukan hal yang aneh hanya sekedar nonton konser kan. Dan nantinya Serena juga Luna akan bicara dengan orang tuanya kalau mereka hanya menonton tidak melakukan hal yang aneh. Gimana? Masih mau pulang? Tanya Luna. Zia diam sebentar lalu tersenyum percaya diri. No. Gue ikut sampai konsernya kelar. Yayai. Ketiga gadis remaja cantik itu bersorak senang lalu saling berangkulan bernyanyi mengikuti meriahnya acara. Ponsel Zia berdering dan nampak nama Zidan di sana. Tanpa rasa bersalah sama sekali, Zia mematikan ponselnya. Lalu bernyanyi-nyanyi lagi dengan teman-temannya. Sore berganti malam. Tentu saja semakin meriah karena puncak acaranya adalah saat idola asal Kanada itu tampil di atas panggung dengan beberapa dancernya. Zia, Luna dan Serena pun makin asik menikmati acara bersama dengan ribuan anak remaja lainnya. Saat sedang menari itulah Zia melihat seorang pria yang begitu dikenalnya. Zia menggelengkan kepala itu hanyalah ilusinya saja karena tidak mungkin kan dia berada di sini.
Zia semakin yakin kalau dia berilusi ketika kembali melihat dengan seksama dan bayangan Wira tak ada. 40. Duh, pasti salah orang. Ker di padang si eta mah, dia sedang berada di padang. Zia melupakan kecurigaannya. Namun tak berapa lama, ia kembali melirik kalau Mahawira yang berpakaian lengkap jas hitam ala bodyguardnya tengah berjalan semakin cepat ke arahnya. Netra biru terang itu pun membola saking terkejutnya. Halah, beneran sih udah. Teriak Zia yang langsung tanpa aba-aba segera berlari menerobos lautan manusia yang hadir di acara konser tersebut demi menghindari kejaran Mahawira yang tidak tahu kenapa tiba-tiba saja berada di tempat ini. Sementara kedua orang temannya juga terkejut ketika Coki datang memergoki mereka dan menyuruh mereka untuk ikut bersama. Keduanya pun hanya bisa menunduk takut. Zia Yasmin Rohichan tak sepandai saudara kembarnya, Zidan Yas dan Rohichan dalam pelajaran. Ia bisa dikategorikan sebagai anak yang biasa-biasa saja dan tidak terlalu menonjol. Selain kecantikannya tentu saja. Tapi ada satu hal yang Zia kuasai yaitu bidang olahraga. Entah karena sejak kecil terbiasa melihat ayahnya berolahraga dan kadang ikut untuk sekedar lari pagi, Zia sangat menyukai mata pelajaran satu ini. Khususnya di bidang lari. Lah juara lomba lari dari mulai jarak pendek sampai estafet sejak masih duduk di bangku SD. Keahliannya itulah yang sekarang sedang dia gunakan untuk menghindari kejaran sang pengawal. Berhasil keluar dari tribun dan mengikuti petunjuk untuk keluar dari gedung. Zia terus berlari mencoba keluar. Sampai akhirnya berhasil menemukan pintu bertuliskan exit dan keluar dari sana. DUAAARRR. Au. Zia terpekik kaget langsung berjongkok dan menutup kedua kupingnya karena baru saja sampai di luar sudah disapa dengan suara petir yang menggelegar diawali dengan kilat yang bercahaya membuat langit sekejap menjadi terang bagaikan siang tambah hujan yang turun begitu derasnya malam ini. Bahkan sebagian gaun Zia basah karena percikannya. Lapun menepuk-nepuk dadanya karena bekas kagetnya masih terasa. Kumpul, kumpul, makan nasi sama garam. Kaget ih, baru juga bandel sekali, udah kayak di sinetron Hidayah, ucapnya. Gadis yang masih dalam posisi berjongkok itu kemudian menoleh ke arah kirinya di mana sepasang sepatu hitam mengkilat terlihat berhenti di sampingnya. Zia menaikkan pandangannya dan sang pengawal rupanya sudah berada di sampingnya. Zia yang panik tak mau tertangkap kemudian langsung berdiri segera ambil ancang-ancang untuk berlari kencang kembali namun langkahnya terhalang karena Mahawira menarik bagian belakang gaunnya. Zia dan Wira sama-sama melotot horor, keduanya terkejut karena gaun Zia sobek di belakang. Wira segera menarik tangannya, lalu membuang pandangannya ke depan. 41. Zia geram karenanya. Ia mengepalkan tangan dan menutup matanya rapat-rapat sambil mengeratkan gigi. Mahawira pasti sengaja melakukannya agar Zia tak bisa kabur lagi karena baju bagian belakangnya sobek. Dia pun menatap nyalang pada Wira. Ya udah atuh. Di mana mobilnya? Tanya Zia menyerah namun tetap dengan gayanya. Wira memundurkan langkahnya. Meminta Zia berjalan terlebih dahulu. Zia pun melewati Wira. Ingatkanlah untuk mengadukan perbuatan bodyguardnya ini pada orang tuanya karena telah merusak gaunnya. Saat sedang menggerutu seperti itu, Zia merasakan sebagian pundaknya hangat begitu juga dengan punggungnya rupanya Wira tengah memakaikan jas yang dia pakai tadi untuk Zia. Maaf, baju Nona sobek dan basah. Ucap Wira setelah memakaikan jas itu lalu kembali berdiri di belakang Zia mengikuti langkah sang nona muda yang kini wajah marahnya berganti merona. Sampai di mobil, Zia tak mau menerima telepon dari kedua orang tuanya yang menghubungi lewat ponsel milik Wira. Zia terus-terusan menggeleng takut dimarahi. Bahkan meringkuk di kursi penumpang saking takutnya. Wira yang duduk di balik kemudi kemudian membuang nafasnya kasar melihat kelakuan sang putri.
Lalu berbicara dengan tuannya yang belum memutuskan sambungan telepon ini. "Sepertinya sangat takut, Pak," ujar Wira. Terdengar helaan nafas panjang dari Andika di seberang sana. Dia memang sangat khawatir dengan keadaan putrinya semenjak Gaza melaporkan kalau sejak sore Zia tidak ada di sekolah. Zidan pun mencari tahu kemana sang adik bersama kedua temannya tadi. Ternyata mereka bertiga tidak pandai untuk berbohong karena Serena mengunggah perjalanan mereka dari Bintaro ke Bogor di laman Instagramnya untuk menonton konser Justin Bieber. Sehingga Zidan bisa tahu lalu melaporkan pada sang ayah. "Ya sudah, pastikan kalau putri saya tidak apa-apa dan segera kembali ke Jakarta." "Baik, Pak," jawab Wira yang menunggu Andika terlebih dahulu memutuskan sambungan ponsel itu. Dia menoleh ke belakang lewat spion dan sang putri masih seperti keadaan yang tadi meringkuk di kursi penumpang belakang. Wira pun melajukan mobilnya untuk segera keluar dari gedung ini. Di mana Coki sudah terlebih dahulu kembali menggunakan mobil teman Zia. Mereka mengambil jalur alternatif karena hujan deras membuat jalan raya macet. Terlihat dari garis merah pada panduan jalan yang Wira setel di smartphone-nya. Zia sendiri mencoba memejamkan matanya. Ia perlu energi ekstra untuk nantinya siap menghadapi omelan kedua orang tuanya. Meski begitu terselip penyesalan di hati sang putri cantik karena telah membohongi orang tuanya. Pasti Dedi dan Mominya akan sangat kecewa padanya. "Dedi, Momi, maaf." Monolognya dalam hati. Saat itulah Zia merasakan goncangan dalam mobil saking kerasnya dia terjatuh dan keningnya terkena bagian bawah jok sopir. "Aduh." Zia duduk masih di bawah. Ia memegangi keningnya yang sakit. 42. "Ada apa sih?" keluhnya. Wira menoleh ke belakang sebentar untuk melihat keadaan sang putri yang mencoba bangun dan duduk di kursinya kembali. Setelah memastikan sang putri aman meski terlihat mengadu sambil mengusap keningnya, Mahawira lalu turun dari mobil sambil membuka payung yang ia ambil dari bawah jok. Zia yang penasaran lalu membuka kaca pintu mobilnya dan sedikit melongok karena takut terkena air hujan. "Ada apa?" tanya Zia. Wira lalu menoleh pada Zia. "Bannya pecah kena batu besar."